Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya. Amin. Sehat, amin. Yuk anak-anak semangat ya belajarnya. Semangat. Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Sudah, yuk kalau misal kamu lagi sarapan boleh deh sambil dengar penjelasan Miss Fitri sambil sarapan. Tapi makan dulu ya, sarapan dulu ya nak ya. Nah, oke, sekarang duduknya santai aja duduknya. Oke, sudah siap? Siapin alat tulisnya ya. Buku tulisnya dikeluarkan. Kemudian pensilnya, penghapusnya dikeluarkan ya. Kita hari ini masih belajar tentang things in our bag. Nah, tapi pelajarannya yaitu tentang membuat kalimat dengan menggunakan kosakata mengenai things in our bag. Nah, coba sekarang kamu lihat tas kamu atau alat tulis kamu deh. Kalau misalnya tasnya lagi nggak dipakai, kan lagi nggak di sekolah ya, di rumah ya. Tapi buku-bukunya taruhnya di mana? Di tas atau di meja belajar? Nah, yuk kalau misalnya kamu taruhnya di tas, coba lihat deh tasnya, buka. Apa aja sih isinya sayang? Ada buku, ada pensil, tempat pensil ada, lalu penggaris, oke, penghapus ya. Nah sekarang Miss Fitri mau tanya nih, siapa anak hebat yang masih ingat bahasa Inggrisnya pensil apa? Pensel. Bahasa Inggrisnya buku? Book. Yuk sama-sama kita baca yuk. Pensil, pencil, buku, book, penghapus, eraser, penggaris, ruler. Nah ya, oke, diingat-ingat lagi, dibuka bukunya ya, sambil belajar, sambil terus mengingat, sambil terus menghafal ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menyalin contoh kalimat yang diberikan guru, siswa dapat mengidentifikasi kalimat mengenai benda-benda di dalam tas dalam bahasa Inggris. Jadi mengidentifikasi dulu ya. Nah, kemudian dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menulis kalimat mengenai benda-benda di dalam tas dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak, tolong diperhatikan untuk pendamping dan orang tua ya. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk siswa. Jadi mohon untuk kalau misalnya siswanya belum bangun atau misalnya lagi malas belajar, lagi belum muncul moodnya, tolong jangan dimarahi anak-anaknya ya. Karena sebenarnya pengalaman belajar ini untuk si anak gitu, dan ciptakanlah lingkungan belajar yang menyenangkan seperti itu ya. Saya berusaha di sekolah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yuk mama, sesibuk apapun, sebanyak apapun urusannya, yuk ya. Kalau misalnya anaknya belum mau nih diajak belajar gitu kan, masih buru-buru sama masak, nggak apa-apa deh masak dulu gitu ya. Pelajaran saya masih bisa sampai jam 9 malam, seperti itu ya. Jadi tolong jangan dimarahi anaknya, jangan diuber-uber, jangan diburu-buru ya. Jangan disuruh cepat-cepat, jadi mereka akan merasa sekolah itu tidak menyenangkan, sekolah itu menjadi beban begitu ya. Oke, dan tujuan pembelajaran ini sekali lagi saya ingatkan, ini untuk siswa, bukan untuk orang tua. Jadi mohon bukan orang tua yang mengerjakan pekerjaan siswa. Orang tua atau pendamping perannya hanyalah untuk mendampingi, ada di sebelahnya, membimbing, mengarahkan, membantu mengarahkan penjelasan dari saya yang anaknya belum paham gitu ya. Mengarahkan bagaimana cara menulisnya, mengarahkan bagaimana cara mengisinya. Bukan mengisi jawabannya ya, tapi caranya. Jadi memberikan arahan, memberikan clue, petunjuk seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang kalimat. Jadi Miss Fitri sudah tuliskan nih contohnya. It is a pen. Miss Fitri beri kotak ya. It is a pen. Apa ya it is a pen? It is a pen yang artinya ini adalah sebuah pulpen. Oh, berarti kita akan mempelajari tentang kalimat ini adalah sebuah pulpen. Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah penggaris, tapi dalam bahasa Inggris. Keren kan? Kamu pasti bisa nanti. Mah, bilang sama mamanya, Mah, it is a pen. It is a pen. Ini adalah sebuah pulpen. Coba ambil pensil sekarang. Pegang pensilnya.
Sudah dipegang pensilnya? Nah, it is a pencil. It is a pencil. Bilang sama mamanya, Ma, it is a pencil. Ma, it is a pencil. Oke, good. Nah, Miss Fitri sudah beri warna tuh yang warna merah ya. Tulisan it itu sama dengan atau artinya adalah ini. Is itu adalah, atau an adalah sebuah. Jadi anak-anak tinggal mengikuti saja ya yang sudah Miss Fitri urutkan nih. Contohnya, ini adalah sebuah buku. Berarti ini bahasa Inggrisnya depannya it. Nah, adalah is. Sebuah buku, book. Mana benda yang ada di dalam tas? Bendanya adalah book ya. Berarti it is a book. Ini adalah sebuah buku. Nah, mudah banget. Coba lagi nomor 2. Ini adalah sebuah tempat pensil. Berarti ini bahasa Inggrisnya it. Nah, sama kayak seperti yang di atas. Adalah is. Sebuah tempat pensil, pencil case. Pencil case. Oke, mudah kan? It is a pencil case. Bilang sama mamahnya, yuk bareng-bareng yuk kita baca. Ini adalah sebuah buku. It is a book. Yuk ikutin Miss Fitri. It is a book. It is a book. Ini adalah sebuah tempat pensil. Ini adalah sebuah tempat pensil. It is a pencil case. It is a pencil case. Oke, pintar anak-anak, hebat. Pelan-pelan ya. Nah, supaya anak-anak tambah hafal, supaya anak-anak tambah ingat, tambah mengerti, tambah paham ya. Nah, silakan catatan ini dicatat di buku tulis ya. Ditulis ya sayang ya, pakai tangan kamu. Miss Fitri maunya kamu pokoknya yang nulis ya. Kayak gitu. Yuk, Miss Fitri kan suka kalau anak-anaknya belajarnya semangat ya. Oke, yuk ditulis yuk. Dengarkan anak mama kalau misalnya anaknya nggak mau diajak belajar, nggak mau dirayu, setel aja video ini ya. Jadi siapa tahu nanti anaknya langsung ngelihat handphonenya lalu dia mau belajar ya. Tolong sekali lagi tidak usah dimarah-marahi. Nah, oke. Miss Fitri dikasih waktu ya supaya kamu mencatat pelan-pelan saja, pelan-pelan. Tulisannya jelek, bagus, semuanya bagus ya. Yuk, sekarang latihan soal kalau sudah mencatat. Nah, latihan soalnya tapi nanti online ya. Ini contohnya Miss Fitri jelaskan dulu supaya nanti kamu bisa mengerjakannya. Kamu mengubah kalimat dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris seperti yang tadi sudah Miss Fitri jelaskan nih di sini, seperti itu ya. Nah, tapi Miss Fitri sudah sediakan tulisan bahasa Inggrisnya, it is a-nya Miss Fitri sudah sediakan. Jadi kamu tinggal melengkapi saja, melanjutkan seperti itu ya. Coba nih. Ini adalah sebuah tas. Ini adalah sebuah tas, sudah ada bahasa Inggrisnya. It is a. Tinggal tambahin tas apa? Nanti Miss Fitri ada kasih kotak tuh di situ di tempat latihan soalnya nanti yang online. Bag ya, tas bag kan? Cari di buku tulis bahasa Inggris catatan yang kemarin. Nah, ada tas sama dengan bag. Nah, bag. B-A-G seperti itu ya. Oke, yang menjawab di handphone yang mengetik adalah anak-anak ya siswa ya sayang ya. Kamu yang ngetik ya, Nono mama ya, Nono kakak ya. Jadi kamu yang mengetik. Jawabannya cari di buku tulis, lihat bacaannya, lihat gambarnya. Miss juga sudah sediakan gambarnya biar kamu gak bingung ya. Nomor 2, ini adalah sebuah penghapus. It is an, apa tuh jawabannya ya. Tidak ditulis di buku tulis, untuk latihan soal sudah ada linknya. Jadi anak-anak minta tolong sama mamahnya atau pendampingnya dibukakan linknya. Oh mama pendamping linknya pakai Google Chrome ya.
yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Jadi jangan langsung dipencet linknya, karena beberapa handphone ada yang browsernya belum diupdate, jadi tidak bisa membuka link. Jadi supaya aman, supaya semuanya bisa membuka link, ya, gunakan Google Chrome dengan cara yang sudah saya ajarkan minggu lalu, ya. Oke, kalau sudah selesai diisi oleh anak-anak, ya. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan, ya. Yuk kumpulkan hasil catatan plus screenshot latihan soal yang sudah dikerjakan oleh siswa dalam bentuk kolase. Jadi mama tolong bantuannya atau pendamping. Ketika anak sudah selesai mencatat, catatannya difoto. Kemudian setelah mereka mengerjakan latihan soal, sudah ada nilainya, tolong di screenshot ya. Dan saya minta tolong yang di screenshot itu ketika dibuat kolase, jangan semuanya ya, cukup bagian atasnya saja nilainya. Karena kenapa? Kalau bagian bawahnya juga di screenshot, otomatis jawaban anak-anak itu akan bisa dicontek oleh anak lain yang ada di grup ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mungkin ada yang mencontek akan jadi jalan pintas. Mereka tidak mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, tapi mereka tinggal nunggu hasilnya, udah ada isinya, tinggal ngikutin. Ya sebenarnya kalau ada orang tua yang seperti itu mungkin terlihatnya gampang, mudah gitu, bisa dikelecehin guru. Tapi percayalah, di sini yang dikelecehin bukanlah guru, melainkan siswa, melainkan putra-putri para pendamping sendiri. Kenapa? Karena yang tidak belajar adalah putra-putri bapak ibu, ya, bukan putra-putrinya saya atau bukan saya. Jadi tolong diingat, saya tidak butuh nilai 100, nilai 10, betul semua saya tidak butuh. Yang saya butuh adalah pengalaman belajar siswa. Percuma nilainya 10 kalau bukan anak yang mengerjakan. Siapa yang mau dibodohi, siapa yang mau dibohongi. Maka anak sendirilah yang akan dibodohi ya. Karena untuk pembelajaran online seperti ini, semuanya tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak tegas, tidak disiplin, tidak seperti guru di sekolah, maksudnya disiplinnya ya, nilainya 40. Aduh, nilainya kok 40 ya. Sini mama ganti, mama benerin jadi 10, jadi 100 gitu kan. Mama malu udah nilainya segini. Jangan ya. Berapapun nilai anakmu, kamu harus mengapresiasi. Itu adalah nilai mereka. Kalau nilainya masih kecil, maka dimotivasi. Seperti itulah guru-guru di sekolah ya. Dan itu bisa diterapkan oleh orang tua di rumah ya. Mama jadi minta tolong apapun hasil anakmu, tolong dilaporkan sebagaimana mestinya. Karena pendamping adalah guru kedua, bukan siswa kedua. Oke? Ya, saya harap di sini semuanya sudah pada cerdas-cerdas. Orang tua hebat. Orang tua hebat akan melahirkan anak-anak yang cerdas ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua ya. See you next time. Goodbye.